Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mams semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, Mams ya. Dan selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Nah, ini kegiatan aku hari ini ya, Mams ya. Aku beberes rumah seperti biasa. Memang aku beberes rumah hari ini ya pagi ke siang lah, nggak terlalu pagi biasanya kan. Subuh-subuh ya udah mulai, dan anak aku yang pertama juga sekolah biasanya. Tapi karena sekarang anak pertama aku udah libur sekolah, jadi ya gitu, jadi makin males untuk beberesnya. Jadi ya agak mundur siang. Tapi di sini alhamdulillah anak aku belum bangun yang kedua gitu. Jadi bisa beberes dulu, bebersih dulu dengan leluasa gitu. Maaf ya Mams ya, ini aku nge-record suaranya sambil ngasuh anak aku yang kedua, jadi agak ada suara anak aku yang masuk gitu, maaf ya Mams ya. Nah oke, aku lanjutin lagi nih Mams ya. Jadi hari ini itu aku mau masak daging kurban Idul Adha yang kemarin. Aku baru sempat untuk masak itu karena sebelumnya di vlog aku itu kan aku udah jelasin ya Mams bahwa aku tuh sibuk banget nemenin anak aku yang kedua karena dia harus latihan dan tanding ke Jakarta itu. Jadi aku tuh belum sempat ngolah daging kurban. Nah ini karena udah santai di rumah, aku mau coba ngolah daging kurban yang dikasih gitu. Setelah rest anak aku waktu hari Minggu kemarin itu ya Mams ya, jadi anak aku yang kecil itu satu hari itu nggak pegang sepeda sama sekali, berarti hari Senin ya Mams ya, karena dia mungkin masih ngerasa kayak capek gitu, jadi nggak mau pegang sepeda, nggak mau nonton YouTube push bike, dia nggak mau. Jadi dia emang pengennya tiduran santai aja gitu Mams. Nah alhamdulillah hari Selasa tuh dia udah mulai buat main-main sepeda, mau nonton lagi push bike, udah mulai lagi nih semangatnya ada lagi nih buat latihan. Bukan berarti dia malas ya Mams ya, cuma sepertinya kelelahan gitu loh Mams, karena habis restnya hari Minggu itu dengan cuaca seperti itu, dengan kondisi kesehatan dia pun ya memang kurang fit. Nah ini hari ini aku selain beberes rumah seperti biasa, sapu, ngepel, ngelap, ini tambahannya aku mau ngelap tanaman-tanaman aku ya Mams ya. Karena tanaman aku ini dia di indoor, jadi kalau nyiram pun kan aku nggak bisa disemprot gitu loh Mams pakai air selang gitu ya. Jadi otomatis daun-daunnya itu berdebu gitu loh Mams. Jadi debu-debu tuh ya nempel gitu ya, baik di daunnya atau di batang-batangnya. Memang biasanya aku setiap sebulan sekali itu aku elapin daun-daunnya semua, karena kalau nggak dielap itu nanti tuh numpuk gitu, termasuk bulu-bulu kucing aku gitu loh Mam. Jadi emang harus dilap. Nah di sini tuh aku ngelapnya tuh pakai kanebo basah. Kalau bisa sih memang lebih basah ya, karena biar daun-daunnya juga nggak kering gitu loh Mams, jadi biar lembab gitu sih daun-daunnya itu. Ini ya saran aku, kalau kita nggak punya lahan outdoor untuk tanaman-tanaman, jadi kita cuma punya lahan indoor ya, tanamannya memang perawatannya harus seperti itu ya, supaya tidak berdebu dan akhirnya bikin daunnya juga nggak enak dilihat gitu loh Mams. Jadi ya harus dilap gitu ya. Kalau untuk berapa seringnya sih itu gimana waktu masing-masing ya, ada kosongnya kapan gitu. Kalau aku biasanya diusahakan itu sebulan sekali itu ya dilap lah gitu Mams. Sebenarnya ada yang jual kayak semprotan untuk daun gitu ya Mams ya, supaya daunnya itu kayak mengkilap gitu loh Mams. Ada, aku punya deh kayaknya, cuma nggak aku pakai. Di sini aku cuma lap pakai lap basah aja. Jadi kalau misalnya pakai semprotan itu tuh dia kayak lebih daunnya kayak seger gitu kelihatannya. Sama kayak misalnya kita nyiram nyebrot kan ya, misalnya pakai selang gitu kan, kayaknya daun tuh seger gitu, basah gitu. Nah kayak gitu sih ada semprotan nih kalau untuk tanaman indoor ya Mams ya.
Cuma memang aku di sini nggak pakai gitu, lagi nggak pakai. Tapi aku punya, emang aku lupa mereknya apa gitu loh mams. Terlepas aku dan keluarga aku tuh punya rinitis ya, alergi sama debu gitu ya mams ya. Aku pribadi memang kurang enak dilihat gitu kalau tanaman itu kusam gitu loh mams. Jadi emang senangnya tuh tanaman tuh terlihat lebih segar gitu loh. Makanya sebenarnya kalau punya lahan outdoor tuh emang lebih enak banget kalau kita nanam-nanam tanaman gitu, karena lebih segar ya ketika kita emang habis nyiram gitu kelihatannya ya. Alhamdulillah sih masih punya tanaman-tanaman indoor juga gitu ya mams ya. Sekedar masukan aja sih mams ya. Nah di sini aku mulai untuk masak kurban aku. Aku mau bikin gulai ya mams ya, gulai pedas, pokoknya biar seger gitu. Kayaknya enak kalau dimakan pakai nasi panas dan kerupuk ya mams. Karena memang aku orang Sumatera, jadi aku seneng gitu dengan makanan-makanan gulai-gulaian gitu loh. Karena emang dari dulu kebiasa sama almarhum mamaku tuh sering masak yang kayak gitu-gitulah. Di sini aku lagi ngupasin lengkuas sama jahe ya mams ya, karena nanti mau dipakai buat bahan masakannya. Nah sebelumnya nih aku mau ngeblender dulu untuk bumbu halusnya. Ini aku pakai 2 cabai besar yang merah ya mams ya, terus cabai keriting secukupnya, gimana selera mau pedesnya kayak gimana. Terus aku juga pakai cabai gendot ya mams ya, biar lebih pedes gitu rasanya. Tambah lagi di sini aku pakai bawang putih, pakai jahe, terus pakai bawang bombay. Nah bawang bombay ini pengganti bawang merah ya mams ya, jadi bisa pakai bawang merah juga, opsional. Kalau di sini aku pakainya bawang bombay karena emang bawang merah aku tuh kecil-kecil, jadi aku males ngupasnya gitu loh mams. Nah terus masukin juga tomat ya mams ya. Untuk banyaknya sih aku nggak bisa takar ya mams ya, karena itu gimana selera masing-masing gitu. Kalau mau pedas ya emang tomatnya sedikit aja gitu. Terus jangan lupa taruh kemiri ya mams ya, supaya nanti gulainya tuh kental gitu loh kuahnya. Tambahin air sedikit, terus kita blender sampai halus ya mams ya. Kalau saran dari aku ya mams ya, airnya juga jangan terlalu banyak untuk di blendernya, karena nanti terlalu cair jadi si bumbu halusnya gitu. Kalau memang mau pakai air bisa, mau pakai minyak juga bisa untuk ngeblender bumbu halusnya ya mams ya. Terus ini aku siapin dulu lengkuasnya, aku iris-iris. Lengkuasnya enggak aku masukin ke blender tadi ya mams ya, jadi diiris-iris. Aku pakai juga daun salam, daun jeruk itu secukupnya juga ya mam ya, sama serehnya nanti digeprek ya mams ya, supaya nanti lebih keluar lagi wanginya. Nah di sini tuh aku lagi presto dagingnya ya mams ya, cuma nggak aku record. Aku presto daging itu 45 menit ya mams ya, supaya dagingnya itu nanti lembut gitu, nggak susah kita ngunyahnya gitu loh mams ya. Nah aku udah nyiapin semua bahan-bahannya ini buat nanti tinggal ditumis-tumis sambil nunggu dagingnya di presto. Aku tinggal dulu untuk sholat zuhur dulu ya mams ya, biar nanti udah tenang gitu masaknya, karena nggak ada yang harus dikejar-kejar gitu loh mams, karena udah sholat dulu. Sini anak aku lagi tidur siang ya mams ya, karena aku masak tuh kan tadi udah lanjut siang ya mams ya. Alhamdulillah ini dagingnya udah beres ya mams ya, udah tadi tuh udah beres. Terus aku diemin dulu gitu loh mams sampai uap panasnya keluar dulu semua. Baru deh ini sekarang aku mau cuci dulu dagingnya. Jadi karena aku nggak cuci daging sebelum diolah, jadi aku tadi langsung presto. Jadi beres presto aku dinginin, terus aku cuci dulu dagingnya sebelum aku olah untuk jadi masakan makanannya gitu loh mams. Kalau mams sendiri gimana mams, diolah kalau ngolah daging itu kayak gimana sih supaya higienis gitu ya mams ya? Kita sharing ya mams ya di komen ya. Nah setelah dicuci bersih si dagingnya ini, aku mau mulai untuk bikin gulainya ya mams ya. Jadi ini aku mau siap-siap dulu untuk numis bahan-bahan
seperti biasa ya mams ya, kalau numis bumbu halus itu karena aku tadi pakai air ngeblendernya, jadi emang harus sampai kering ya mams ya. Cuma bedanya di sini aku langsung pakai minyak. Biasanya kan aku numis dulu sampai airnya habis baru aku masukin minyak ya mams ya. Di sini aku langsung masukin minyak. Terus jangan lupa masukin juga serai, terus daun salam, daun jeruknya itu dimasukin sama lengkuasnya dimasukin untuk ditumis sampai bumbunya kering ya mams ya, wangi. Nah di sini aku pakai bumbunya itu pakai garam, pakai gula, pakai kaldu sapi, sama kalau banyaknya sih itu gimana selera ya mams ya, seperti biasa ya, karena kan kadang ada yang mau asin ada yang enggak gitu. Kalau aku memang pengen yang gurih gitu mams ya. Nah setelah bumbunya sekering ini ya mams ya, langsung masukin air ya mams ya. Aku pakai airnya itu dari blenderan, jadi biar yang nempel-nempel yang bumbu halusnya tadi itu jadi keangkat semua gitu loh mams. Jadi kita masukin si airnya secukupnya juga, gimana selera mau bikinnya kental atau mau bikinnya lebih cair, mau bikin banyak kuah atau enggak, itu selera masing-masing ya mams ya. Nah setelah nanti si airnya itu mendidih ya mams ya, baru masukin deh si daging yang tadi udah kita presto sebelumnya. Nah ini tuh masih ada tulang-tulangnya gitu mams, jadi emang enak banget. Cuma aku buang semua air dari prestoannya itu ya mams ya, karena kan aku nggak cuci dagingnya dulu ya, dan itu udah pasti kotor. Kalau memang bersih sih kan ya biasanya kan ada juga yang masak pakai si airnya itu pakai si kuah kaldu dari prestoan daging ya. Cuma aku nggak mau karena itu kotor gitu mams, jadi aku pakai air biasa. Dan aku potong-potong dulu dalemannya. Nah udah itu baru deh diaduk-aduk gitu ya mams ya biar rata. Terus ditutup ya mams ya, didiemin biar si kuahnya itu meresap ke daging-dagingnya. Emang udah lembut si daging-dagingnya, jadi di sini itu bukan lagi untuk ngelembutin si daging, tapi untuk ngeresapin si bumbu-bumbunya itu, si kuah gulenya itu ke daging dan jeroan dari sapinya ini gitu. Ini dagingnya ada sapi, ada domba kayaknya ya mams ya. Aku juga nggak merhatiin, cuma nggak tahu juga. Cuma ini dicampur gitu loh dikasihnya. Oke. Nah sambil nunggu itu aku mau masak buat anak aku yang kecil, karena tidak mungkin dia makan gulai pedas ya mams ya. Jadi di sini aku mau bikin sop. Jadi dagingnya tadi itu udah aku pisahin, nggak banyak memang untuk dibikinin sop untuk anak aku yang kecil. Nah di sini cuma pakai bawang putih aja, terus aku pakai tahu, aku potong-potong dadu. Terus setelah nanti wangi gitu ya, baru masukin air nantinya. Nah kayak gini ya mams ya, udah mulai mendidih menggolak gitu. Tapi aku tutup lagi sampai nanti airnya berkurang ya gitu. Ini aku masukin dulu daging dari prestoannya tadi, tapi ini dagingnya udah pecah-pecah gitu ya mams, jadi lembut gitu. Jadi anak aku tuh karena dia males makan daging yang agak keras, apalagi sapi dia males ya, jadi aku pilihin yang lembut banget gitu dagingnya, bagian-bagian agak lemak-lemaknya gitu lah mams. Baru aku masukin air secukupnya juga, dan aku cuma pakai kaldu sapi aja ya mams ya untuk bumbunya. Itu pun untuk berapa banyaknya juga gimana selera masing-masing ya mams ya. Setelah itu aku tunggu dulu ini biar dia lebih menggolak ya, baru aku masukin ini daun parsley ya, secukupnya juga ya mams ya banyaknya. Terus diaduk-aduk lagi, ya udah didiemin dulu aja. Nanti hasilnya kayak gini ya mams ya, jadi masih keluar si kaldu dari dagingnya sedikit ya. Nah ini hasil dari gulai daging kurban aku ya mams ya. Masya Allah, tabarakallah, nikmat banget ini mams ya. Lembut banget dagingnya karena udah aku presto tadi ya. Dan bener deh enak banget, yang suka pedes-pedes gitu ini rekomen banget. Makasih ya mams ya udah nonton YouTube channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mams.